di Indonesia mendorong kami dari F-Teknopark IPB untuk melakukan inovasi dan diversifikasi dengan cara mengubah karbohidrat tersebut dalam bentuk beras yang kami beri nama beras analog. Nama saya Retno Wulandari STP sebagai tim peneliti beras analog. Jadi beras analog ini adalah dibuat dari aneka sumber karbohidrat, bukan dari padi. Oleh karena itu, saat ini beras analog telah berhasil kami kembangkan baik dari singkong segar, dari tepung singkong, dari ubi jalar, dari sorghum, dari sagu, dan sumber karbohidrat lainnya. Kita menggunakan bahan alam, jadi misalkan yang kita buat tepung jagung ditambah tepung sagu, tambah minyak sawit, nggak ada tambahan bahan kimia sintetik. Kita nggak menggunakan bahan itu sehingga dipastikan aman. Justru kita bisa mengatur zat gizinya sesuai dengan kepentingan kita gitu. Proses pembuatan beras analog diawali dengan proses penimbangan. Nah, pada tahap ini kita akan menimbang bahan baku seperti tepung jagung, sagu, GMS, dan air. Untuk membuat 5 kg beras analog, kita membutuhkan 4 kg tepung jagung. Kita juga akan menimbang sagu. Sagu yang digunakan yaitu 1 kg. Kita juga akan menimbang GMS. GMS merupakan gliserol monosacharat yang terbuat dari minyak sawit. Fungsi GMS sendiri yaitu sebagai bahan pengikat. Untuk bahan yang terakhir yaitu air 2,5 liter. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pencampuran atau mixing, yaitu semua bahan yang sudah kita timbang tadi kita campur dalam mixer. Untuk kemudian di mixing selama 10 menit. Setelah 10 menit baru kita masukkan air dan di mixing lagi selama 10 menit. Setelah itu baru adonan jadi dan siap untuk masukkan ke dalam mesin extruder. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pencetakan beras. Nah, ini adalah mesin extruder yang berfungsi untuk mencetak adonan tadi menjadi butiran beras. Adonan yang tadi kita buat dimasukkan ke atas bagian feeder. Lalu adonan yang sudah keluar akan dipotong menggunakan cutter di sini. Ini merupakan beras analog yang sudah keluar dari mesin extruder. Beras analog yang sudah selesai dari extruder akan dilanjutkan dengan proses pengeringan menggunakan oven. Nah, inilah beras analog yang sudah kering dan siap untuk dimasak. Nah, untuk cara memasak beras analog ini sangat mudah. Beras analog ini tidak perlu melakukan proses pencucian terlebih dahulu. Untuk cara memasaknya dapat dilakukan dengan cara mencampurkan 1 bagian air, misalkan 1 cup air ditambahkan dengan 1 cup beras analog. Cara memasaknya yaitu 1 cup air, kita panaskan dulu sampai mendidih dengan rice cooker. Setelah mendidih, baru kita masukkan beras analog dan kita tunggu sampai matang. Nasi analog yang saya cicipi ini rasanya agak lebih hambar dibandingkan dengan nasi biasa. Namun jangan khawatir, dengan penambahan lauk pauk dan apabila diolah dengan bumbu-bumbu lainnya, saya jamin rasanya tidak akan kalah dengan nasi biasa. Kami bisa desain beras analog ini sebagai beras fungsional. Misalnya, beras analog dengan glycemic index rendah. Nah, itu cocok untuk penderita diabetes. Kami berhasil mengembangkan formula beras analog anti kolesterol lah gitu ya. Saat ini sedang juga dikembangkan beras analog anti cancer. Kami berharap beras analog ini dapat meningkatkan pemanfaatan sumber karbohidrat lokal sehingga nantinya akan menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia.